Dewan Pengawas BPJS Ibnu Nasir Ar-Rohimi apresiasi komitmen Muhammadiyah dalam menangani pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia nyaris 2 tahun lamanya. Selain menggelontorkan dana triliunan rupiah, Muhammadiyah juga menyiapkan 80 rumah sakit untuk bertempur melawan pandemi. Penegasan itu disampaikan anggota Dewan Pengawas BPJS Ibnu Nasir Ar-Rohimi dalam satu wawancara khusus dengan jurnalis TV Musaiful Hadi di Medan. Ibnu Nasir mengatakan, keunggulan Muhammadiyah dibandingkan organisasi lainnya adalah kehadiran amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Semua keunggulan Muhammadiyah itu menjadi media dakwah untuk mencerahkan dan memajukan umat. Kehadiran Rumah Sakit Muhammadiyah di Medan juga sebagai bagian dari dakwah Muhammadiyah, kata Ibnu Nasir. Ia mengapresiasi rencana pengembangan yang sedang dilakukan. Terkait dengan penanganan COVID, dikatakan 80 rumah sakit Muhammadiyah terus berjuang bersama pemerintah untuk mengatasi krisis kesehatan disebabkan COVID-19. Tentu saja kiprah Muhammadiyah itu perlu diapresiasi karena negara sangat terbantu. Hari ini saya, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Ibnu Nasir Ar-Rohimi, berkesempatan untuk berkunjung ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sumatera Utara, didampingi oleh Ibu KC Medan, beserta duta-duta BPJS, bersilaturahim, bertemu dengan Pak Rektor, dengan Pak Direktur. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas peran serta Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sumatera Utara dalam melayani pasien-pasien JKN dengan baik. Dan syukur alhamdulillah saya melihat perkembangannya luar biasa, sangat-sangat eksponensial pergerakannya. Semoga ini makin menambah peran kiprah Muhammadiyah dalam eskalasi dakwah yang bermanfaat bagi umat di tengah-tengah situasi bangsa dan negara yang sedang dalam kondisi tertimpa musibah pandemi COVID-19. Ya, kita melihat hampir lebih kurang 88 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya baca datanya yang secara langsung menangani pasien-pasien COVID-19. 88 ini saya lihat dalam perkembangannya pun terus bertambah jumlahnya, mendekati hampir 100. Tentu negara sangat terbantu karena memang sesuai dengan core utama pergerakan Muhammadiyah, yaitu pendidikan dan kesehatan. Dengan turunnya seluruh rumah sakit Muhammadiyah Aisyah menangani pandemi ini, tentu di lini terakhir adalah kita menginginkan wajah pengelolaan pasien-pasien COVID ini sesuatu yang bisa berlangsung dengan bagus, paripurna, cepat, tidak seperti negara-negara India dan negara-negara berkembang yang lain yang mengalami keterpurukan ya, dengan hadirnya lebih kurang 100 rumah sakit dari 88 terus bertambah. Tentu ini akan membawa dampak dukungan yang begitu berarti bagi kontestasi dan konstelasi pertumbuhan dakwah Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi kita tahu bahwa dari segi kepesertaan ya, hampir sebagian besar bahkan seluruhnya warga Persyarikatan Muhammadiyah yang ada di amal usaha maupun di lini-lini yang lain telah menjadi peserta BPJS. Dan 90% layanan kesehatan Muhammadiyah adalah layanan yang menjadi provider BPJS. Atas dua hal ini, satu sisi adalah kepesertaan, sisi lain adalah penjaminan manfaat, tentu harus terjadi sinergi. Artinya ketika BPJS ingin sukses, maka harus engagement dengan unsur ormas yang ada di Indonesia. Selain Nahdien juga adalah Muhammadiyah. Untuk itu dalam konteks membangun engagement tadi sudah barang tentu kita terus menerus menjalin komunikasi dengan
Muhammadiyah. Seperti itu. Anggota Dewan Pengawas BPJS itu meminta Rumah Sakit Muhammadiyah Sumatera Utara dapat membantu pemerintah daerah dalam memerangi COVID seperti melakukan tindakan perawatan, program vaksinasi hingga pelayanan lain terkait COVID-19. Saiful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.